Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-malikil qudusis salam alladzi amarana bitawakkuli wat tafwidi wal istislam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul alam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts ilal anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin misbahiz zalam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihil kiram, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita mengaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam nikmat anugerah yang diberikan kepada kita, dan pula salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, al-hadithut tasi'a asyar, hadis yang ke-19 dari 40 hadis. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawma faqala li ya gulam inni u'allimuka kalimat ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah ta'ala laka wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai' wa lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah ta'ala alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhub, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis yang ke-19 ini dari Abil Abbas Abdullah bin Abbas, atau seringkali disebut dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sebagaimana kita mengetahui bahwa Abdullah bin Abbas ini atau Ibnu Abbas ini sepupu sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, suatu hari aku membuncing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya satu hari, ujar beliau, aku umpat di belakang kendaraan Nabi, tunggangan Nabi, bagal. Nah, Nabi kita menunggang bagal, Ibnu Abbas ini umpat di belakang. Faqala li, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku, ya gulam, hai gulam. Gulam itu sebutan untuk anak-anak yang berusia di bawah 10 tahun. Nah, disebut gulam. Umur sehari gak gulam juga, umur seminggu gulam, asal jangan lebih 10 tahun. Rencap biasa orang bertasmiyah sama itu kak ya gulam, nah iya itu. Ya gulam, wahai gulam, inni u'allimuka kalimat, aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Jadi Ibnu Abbas waktu itu umur beliau belum sampai 10 tahun. Karena itu Nabi menyebutnya, memanggilnya dengan ya gulam tadi. Aku akan mengajarkan
mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Ini sambil berjalan di bagal tadi. Yang pertama, ihfazillaha yahfazuka. Ihfazillaha yahfazuka. Artinya, peliharalah Allah, niscaya Allah memelihara engkau. Nah, itu artinya, terjemahnya. Maksudnya ada dua, satu yang khusus, dua yang umum. Yang khusus adalah ihfaz ma amarallah bihifzih, peliharalah, jagalah sesuatu yang Allah memerintahkan menjaganya. Artinya pelihara apa-apa yang disuruh oleh Allah pelihara, jaga apa-apa yang disuruh oleh Allah untuk menjaganya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, bila mana kita bisa menjaga apa yang disuruh Allah jaga, Allah akan memelihara kita, Allah akan menjaga kita. Contohnya, yang mana Allah menyuruh kita menjaga, memelihara. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hafizu ala salawat, peliharalah, ujar Tuhan, jagalah sembahyang 5 waktu itu. Ini secara khusus Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk memelihara sembahyang yang 5 waktu. Dipelihara dari apa? Jangan sampai dalam sehari semalaman kurang daripada 5. Jangan sampai sembahyang 5 waktu itu dikerjakan di bukan waktunya. Bisa sembahyang zuhur, taka asar, maghrib, taka isya tanpa ada alasan yang dibolehkan oleh syariat. Hafizu ala salawat, peliharalah sembahyang yang 5 waktu itu, jangan sampai kurang, jangan sampai keluar waktunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafaza 'alaiha kana lahu indallahi ahdun ayyudkhilahul jannah. Ujar Nabi kita, siapa yang menjaga sembahyang 5 waktu, dia dapat jaminan dari Allah masuk surga. Asal 5 waktu dijaga, jangan sampai tertinggal, jangan sampai tak keluar daripada waktunya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya, utamanya itu sembahyang di dalam ajaran agama kita. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita sembahyang salat 5 waktu dengan berbagai macam kemudahan, keringanan. Yang penting kita bisa sembahyang. Kadang-kadang sembahyang berdiri, berduduk, kadang-kadang berduduk berhiring, kadang-kadang bertilantang, macam-macam, asal sembahyang. Nah, dalam perjalanan jangan sampai kada sembahyang, karena 4 rakaat dibolehkan 2, waktunya jadi 1 digabung zuhur asar, asal sembahyang. Nah, ini pentingnya sembahyang itu. Jangan sampai sembahyang itu kurang, jangan sampai sembahyang itu diqadha. Nah, kalau puasa kita musafir boleh buka, kada puasa dibolehkan Allah, karena mengqadha lain waktu, lain hari. Tapi kalau sembahyang
kita musafir tidak dibolehkan qadha mengqadha, karena sudah ada disediakan kasar, ada disediakan jama'. Nah, makanya di sini Allah menerangkan, menegaskan bahwa hafizu 'alas shalawat, peliharalah sembahyang 5 waktu itu. Nah, ini contoh yang wajib kita pelihara. Yang kedua, yang secara khusus Allah memerintahkan kita agar menjaga. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan wahai Rasul bagi orang yang beriman agar mereka memejamkan matanya daripada yang haram dan memelihara, menjaga kemaluan mereka daripada yang tidak halal. Di sini menegaskan, mengutamakan bahwa termasuk yang sangat penting dalam beragama itu adalah memelihara, menjaga kemaluan, jangan sampai digunakan kepada yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti contohnya zina. Zina laki-laki dengan perempuan. Yang diharamkan lagi liwat. Liwat itu laki-laki dengan laki-laki. Yang diharamkan lagi sihak. Sihak itu perempuan dengan perempuan. Nah, Allah menegaskan secara khusus dalam Al-Quran agar kita menghindari itu, menjaga kemaluan kita jangan sampai digunakan kepada yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafiza ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi dakhala al-jannah. Siapa yang mampu menjaga mulutnya, menjaga kemaluannya, maka dia masuk surga. Jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para muhibbin rahimakumullah, para ulama mengajarkan kita bagaimana cara kita menjaga kemaluan kita jangan sampai digunakan kepada yang diharamkan. Satu caranya adalah dimulai dengan menjaga mata. Dimulai dengan menjaga mata. Makanya sebelumnya Allah berfirman, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Pejamkan mata dari yang diharamkan Allah. Karena dari mata itulah, dari mata yang digunakan kepada yang haram akan membawa kepada menggunakan kemaluan kepada yang diharamkan Allah. Yang ketiga contohnya yang Allah meminta kita agar dipelihara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihfazu aimanakum, ujar Nabi, jagalah sumpah-sumpah kamu, jangan sampai dilanggar, jangan sampai dibatalkan. Kita kadang-kadang ada bersumpah, nah pelihara sumpah itu, jangan sampai kita langgar, jangan sampai kita injak-injak sumpah kita, karena itu adalah mengandalkan, mengatasnamakan Allah yang Maha Agung. Sekali kita bersumpah, pertahankan sumpah itu sampai mati. Nah, kecuali kalau kita melanggar sumpah itu ada manfaat yang lebih besar daripada kita mempertahankan sumpah. Nah, itu kita dianjurkan untuk membatalkan sumpah, tapi ada dendanya, ada kafaratnya. Saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang jadi pegawai, yang jadi pejabat, yang mana menggunakan sumpah, nah jaga sumpah itu jangan sampai dilanggar, karena ini berakibat kepada mati su'ul khatimah, berakibat mati kepada su'ul khatimah, mati kada membawa iman karena terlalu sering melanggar sumpah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang diangkat jadi pegawai, diangkat jadi pejabat, disumpah demi Allah
saya bersumpah akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya. Rakyat kelaparan, inyang guring baiklah bertugas itu. Nah, membatalkan sumpah. Rakyat kesusahan, ini benyaman-nyaman, baiklah tugas nangka itu. Maka bersumpah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Berapa kali sebulan melanggar sumpah? Ihfazu aimanakum, ujar Nabi, pelihara sumpah kamu. Sayyidina Umar waktu jadi khalifah, jadi presiden, beliau berkata, andai kata ada seekor kambing yang mati kelaparan, aku takut di akhirat diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Sayyidina Umar. Kalau ada seekor kambing yang mati karena kelaparan, aku takut nanti di akhirat dimintai Allah pertanggungjawaban. Kenapa kambing mati kelaparan sedangkan ikan kekenyangan? Apalagi manusia yang mati kelaparan. Di situ kamari orang mati kelaparan, nang ampun wilayah kekenyangan. Nah, jelas sudah itu melanggar sumpah, karena kadang menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Jadi macam mengkaya saudara-saudara kita yang menggunakan sumpah untuk mendapatkan satu pekerjaan, satu jabatan, hendaknya memperbanyak bayar kafarat sumpah. Apa kafarat sumpah? Memberi makan 10 orang miskin, masing-masing miskin 1 mud diberi makan. 1 mud itu kita anggap sekitar, atau memberi mereka orang miskin 10 pakaian, masing-masing 1 pakaian. Namun kadakawa puasa 3 hari. Itu untuk pelanggaran sekali sumpah. Hari-hari melanggar sumpah, ya apa? Nah, jadi ini yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ihfazillah, pelihara Allah. Artinya pelihara apa-apa yang disuruh oleh Allah pelihara. Yahfazka, Allah akan memelihara engkau. Arti engkau itu bukan hanya kita. Nafsaka wa ahlaka wa waladaka wa malaka. Allah pelihara engkau, diri engkau, keluarga engkau, anak engkau, harta engkau. Allah pelihara. Dari apa? An kulli syai'in yufsidu imanak, dari tiap-tiap sesuatu yang merusak iman engkau. Allah berikan kita harta yang tidak merusak iman kita. Allah berikan kita anak yang tidak merusak iman kita. Allah berikan kita keluarga, istri yang tidak merusak iman kita. Nah, dijaga oleh Allah. Karena kekayaan itu bisa membawa kebaikan, bisa membawa kejahatan. Kefakiran bisa membawa kejahatan, bisa membawa kebaikan. Kesehatan bisa membawa kebaikan, bisa membawa kejahatan. Nah, setiap Allah memberikan kita sesuatu itu, Allah peliharakan kita daripada yang merusak iman kita. Bala datang kepada kita, tapi bala ini justru menaikkan derajat kita. Allah beri kita harta, harta menaikkan derajat kita di sisi Allah. Nah, itu artinya yahfazka, Allah pelihara engkau. Bila mana kita mampu memelihara yang disuruh Allah pelihara tadi. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, inna min ibadi man la yuslihu imanahu illa al-faqru wa in basattu alaihi afsadahu dhalik. Ini orang-orang yang dipelihara Allah. Ujar Tuhan bahwa sebagian di antara hambaku ada orang yang tidak membaguskan akan imannya kecuali kefakiran. Nah, di antara kita, di antara orang-orang yang dipelihara Allah, hamba-hamba Allah,
ada orang yang tidak membaguskan akan imannya kecuali kefakiran. Artinya orang ini kalau fakir, imannya makin tinggi, makin kuat, makin naik. Wa in basattu alaihi afsadahu dzalik, jika aku kayakan dia, kekayaan itu akan merusak dia. Maka ini orang aku berikan kefakiran kepadanya. Nah, agar imannya selalu naik kepada ketinggian, imannya selalu bertambah. Inna min ibadi man la yuslihu imanahu illa lawina. Ada ujar Tuhan di antara hamba-hambaku yang tidak membaguskan akan imannya kecuali kaya. Orang ini kalau ini miskin bahaya. Kalaunya kaya ini orang dia tambah takwa. Kalau ini kaya ini orang tambah tinggi derajat di sisi Allah. Nah, karena orang ini disayang Allah, dipelihara Allah, Allah kayakan dia. Walau afqartuhu la afsadahu dzalik, jikalau aku fakirkan dia, niscaya kefakiran itu merusak imannya. Wa inna min ibadi man la yuslihu imanahu illa as-sihha walau askamtuhu la afsadahu dzalik. Di antara hamba-hambaku ya Tuhan, ada orang yang tidak membaguskan imannya kecuali sihat. Orang ini kalau sihat, imannya bertambah terus, takwanya bertambah terus. Walau askamtuhu la afsadahu dzalik, jikalau dia aku sakitkan, niscaya imannya rusak. Maka aku sihatkan ini orang. Wa inna min ibadi man yatlubu wa inna min ibadi man la yusihu imanahu illa suqmu walau ashahtuhu la afsadahu dzalik. Di antara hambaku ya Tuhan, ada orang yang tidak membaguskan akan imannya kecuali sakit. Orang ini kalau garing tambah takwa, kalau garing banyak zikirnya, kalau garing banyak salawatnya, digaring akan Tuhan. 20 tahun garing aja, Tuhan sayang ini orang kalau garing tambah tinggi derajatnya. Walau ashahtuhu la afsadahu dzalik, jikalau dia aku sihatkan, niscaya itu merusak keimanannya. Ini bila kaya gitu Tuhan, ini orang bahaya. Kalau sakit, orang ini baik. Kalau sihat, celaka. Karena Allah pelihara ini orang, Allah sakitkan dia. Wa inna min ibadi man yatlubu baban min al-ibadah fa akufuhu anhu likay la yadkhulahu al-ujbu. Di antara hambaku ada orang yang hendak beribadah, tapi ku tahan ya Tuhan, kada jadinya beribadah. Kenapa aku tahan? Karena aku tahu kalau ini beribadah, ini akan dimasuki perasaan ujub dan sombong. Itu contoh orang yang dipelihara Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah selalu menjaga dia, memelihara dia daripada sesuatu yang merusak keimanannya. Fauzillah, peliharalah Allah, peliharalah yang disuruh Allah pelihara. Yahfazuka, Allah akan memelihara engkau dari sesuatu yang mengganggu, merusak iman engkau. Nah, para muhibbin rahimakumullah, yang kedua kalimat yang disampaikan Rasulullah kepada Ibnu Abbas, ihfazillah tajidhu tujahak. Peliharalah apa yang disuruh Allah pelihara, niscaya engkau dapati Allah itu di depan engkau. Allah selalu menolong, Allah selalu membantu, Allah selalu memberikan kita ketenangan, kebahagiaan. Nah, jadi itu pengertian ihfazillah secara khusus. Kita pelihara apa yang Allah suruh pelihara. Kalau secara umum artinya ihfazillah itu ittaqillah, takwalah kepada Allah. Nah, niscaya Allah akan bersama engkau. Yang ketiga,
idza sa'alta fas'alillah, bila engkau minta wahai gulam, wahai Ibnu Abbas, mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada manusia, jangan minta kepada siapa juga pun, mintalah kepada Allah. Nah, kenapa? Minta kepada Allah. Para ulama menjelaskan, minta itu ada terbagi dua. Ada minta yang mesti kepada Allah, kada boleh kepada selain Allah. Seperti apa contohnya? Minta kesehatan. Ini kada boleh kita lawan dokter minta, wahai dokter sehatakan anakku lah, kada boleh, itu berdosa. Wahai dokter sembuhkan penyakit anakku, itu kada boleh. Pertama kesehatan contohnya. Yang kedua taufik dan hidayah. Nah, itu mesti minta kepada Allah. Yang ketiga contoh kebahagiaan dunia atau akhirat, itu hanya Allah yang bisa membahagiakan kita. Jangan minta kepada selain Allah, minta kepada Allah. Minta kepada selain Allah, kita berdosa. Nah, yang kedua, ada minta kepada Allah tapi dengan maksud kita minta agar Allah memudahkan. Nah, Allah memudahkan itu untuk kita. Kita minta kepada Allah memudahkan urusan kita, walaupun kita minta kepada makhluk. Misalnya kita hendak mengangkat barang atau benda yang berat, ya Allah mudahkanlah hamba membawa barang itu. Nah, itu bisa karena Allah mendatangkan orang-orang yang membantu kita mengangkat benda yang berat tadi. Kada boleh kita minta, ya Allah bawakan barang untuk rumah ulun, kada boleh itu. Allah Ta'ala ini datang matar ke rumah lah. Nah, ini minta kepada Allah agar dimudahkan membawa sesuatu itu ke tempat. Nah, bisa karena Allah mencarikan orang-orang yang membantu kita, dan kita pun dibolehkan minta bantuan kepada orang lain, asal sebelumnya dulu kita minta kepada Allah kemudahan untuk itu. Yang keempat, wa idza sta'anta fasta'in billah, jika engkau minta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah, karena Allah yang mampu menolong kita. Selain kita itu hanya merupakan sebab, hanya merupakan ikhtiar. Sebenarnya yang bisa menolong kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Fatihah Allah mengajarkan kita bagaimana kita supaya ditolong oleh Allah. Di situ Allah mengajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami minta tolong, hanya kepada Engkau kami beribadat, hanya kepada Engkau kami minta tolong. Artinya apa? Sebelum kita minta tolong, kita beribadat dulu. Makanya doa yang dikabulkan Allah, doa sesudah sembahyang fardu. Kenapa? Karena kita beribadat dahulu. Jangan langsung ya Allah hamba minta tolong, jangan. Baca kalimat-kalimat atau ibadah apa laksanakan dulu, baru minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersedekah itu ibadah. Bagi kita bersedekah, kita minta tolong kepada Allah. Nah, lebih cepat dikabulkan, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah laka. Ketahuilah wahai gulam, bahwa seluruh makhluk jikalau sepakat, jikalau bersatu memberi manfaat kepada engkau, tidak bisa memberi manfaat kepada engkau kecuali dengan sesuatu yang sudah ditulis, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seduniaan orang mendukung kita, seduniaan membantu kita,
kada akan bisa berhasil kecuali sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, wa ini jitama'u ala ayyadurruka bisyai' lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allah ta'ala alaik. Jikalau sepakat seluruh makhluk ingin memudaratkan engkau, ingin membahayakan engkau, mereka tidak mampu memudaratkan engkau kecuali dengan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhub, sudah diangkat pina dan sudah kering itu lembaran-lembaran. Artinya takdir-takdir Tuhan itu sudah ditetapkan dan tidak akan dirubah. Nah, ini hadis, ini kalimat daripada Rasulullah yang kelima, keenam, ketujuh. Ini sebenarnya adalah menguatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal apa? Bahwa hidup kita, segala apapun yang ada pada kita itu sudah ditentukan, diatur, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menguatkan tawakal kita. Bagaimanapun orang ingin membantu kita, kalau Allah tidak mengingini, kada akan terjadi. Nah, tetapi Allah tidak melarang kita untuk berikhtiar. Allah tidak melarang kita untuk bersyariat. Disediakan ladang perumahan, disediakan toko, disediakan dagangan, disediakan pekerjaan. Itu hanya sekedar ikhtiar. Padahal itu sedikit pun tidak akan merubah apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi di dalam hati kita itu yang terkuat mestinya adalah tawakal, bukan ikhtiarnya itu. Kita ini kadang-kadang terbalik, ikhtiarnya yang terlalu kuat, tawakalnya kurang, sehingga menuhankan pekerjaan, menuhankan gawian, menuhankan perumahan. Nah, kenapa? Karena terlalu ikhtiarnya terlalu kuat, melebihi daripada tawakal. Padahal mestinya tawakal itu yang lebih kuat, ikhtiar ini ala kadarnya. Kenapa ala kadarnya? Karena ikhtiar kada berguna. Umpamanya si anu bulan bin bulan kaya raya, sugih. Kenapa inya sugih? Inya berdagang apa, misalnya berdagang beras umpamanya, lalu inya sugih. Padahal andai kata inya kada berdagang beras, guring aja di rumah, ya sugih kayak itu juga inya. Karena sudah kedatapan Allah, ini itu sugih. Berdagang hanya ikhtiar. Andai kata kada berdagang pun inya sugih. Karena sudah ditetapkan oleh Allah, ini jadi orang yang berhasil. Nah, apabila kita menganggap bahwa usaha, ikhtiar itu memberi bekas, nah kita menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minum obat ini sihat, itu hanya sebabnya. Padahal andai kata kita hari itu kada minum obat, ya sihat juga. Nah, cuma kita disuruh ikhtiar. Allah sudah menetapkan hari ini sihat. Nah, disuruhnya kita mencari obat, minum obat, sihat. Nah, jangan menuhankan obat itu. Nah, jangan terlalu kuat dengan obat itu. Tawakalnya yang lebih utama. Obat itu hanya nomor 2, nomor 3-nya. Nah, jadi jangan sampai kita terbalik dalam i'tikad kita. Sebab yang terlalu dimenangkan, yang diutamakan, tawakalnya hilang. Rasulullah SAW bersabda, ajmilu bit talab. Ujar Nabi, baik-baik dalam mencari itu, baik-baik dalam mencari, elok-elok dalam mencari dunia, mencari kesenangan, mencari apa, itu elok-elok. Arti elok-elok itu apa? Tahu waktu, tahu waktu, satu. Yang kedua, tahu boleh dan kada boleh na mana. Bagaimanapun kita berusaha pintarnya, kuatnya, kada akan merubah rezeki yang sudah diberikan Allah melalui qada dan qadar itu. Kada akan bisa merubah. Mati-matian kita berusaha, tetap dapatnya kada melebihi dari yang ditentukan Allah.
Nah, oleh karena itu tawakal itu yang mesti kita menangkan dalam hati kita daripada ikhtiar atau sebab tadi. Nah, jadi 7 macam itu yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma waktu itu beliau berumur belum genap 10 tahun. Nah, mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه